wabarakatuh. Minggu ini kita ke pengisian elektron berdasarkan teori mekanika kuantum, atau kita ke konfigurasi elektron ya berdasarkan mekanika kuantum. Karena minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Nah, untuk pengisian elektron berdasarkan mekanika kuantum ini ada yang dinamakan dengan blok ya. Ini disebut blok S, ini blok P, ini blok D, dan ini blok F ya. Nah, sebelum ke SPDF itu apa nanti, jadi hari ini kita bahas dulu tentang teori tentang pengisian elektronnya ya. Nah, untuk pengisian elektron berdasarkan mekanika kuantum ini yang disebut dengan elektron maksimal pada kulit yang pertama. Ya, jadi di blok S ini semuanya kulit maksimalnya itu adalah 2 ya. Kemudian untuk di blok P itu maksimalnya 6, di blok D maksimalnya 10. Jadi dilihatnya yang ini ya. Nah, kalau yang 1 2 3 4 5 6 ini merupakan jumlah kulit. Jadi kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3. Nah, untuk elektron maksimal yang menempatinya sesuai dengan bloknya. Kalau S itu maksimalnya 2, kalau P 6, kalau D 10, kalau F 14. Kita langsung ke contoh. Misalnya, kalau contoh di sini adalah konfigurasikan atom Na, ini nomor atomnya atau jumlah elektronnya itu adalah 11. Kita langsung saja ke pengisian yang pertama ini ya. Pengisian yang pertama adalah 1s2. Berarti kita tuliskan di sini 1s2. Nah, ini yang elektron yang terisi itu baru 2 karena ini elektron maksimalnya adalah 2. Kemudian kita lanjut untuk yang selanjutnya, berarti ikuti tanda panah ini. Udah ke 1s2 berarti ke 2s2. Nah, seperti itu. Jadi ini baru 2 ditambah 2 baru 4 ya dari 11 ini. 11 dikurangi 4 berarti tinggal 7 ya. Kemudian ikuti panahnya lagi setelah 1s2, kemudian ke 2s2, kemudian nah ini ke 2p6. Nah, sudah ke 2p6 baru 3s2. Tapi kita lihat ini kan 2 ditambah 2 elektronnya berarti 4 tambah 6 10. Berarti 10 di sini ada 11, sisanya 1. Berarti kita tuliskan di sini yaitu 3s, sisanya berapa? 1. Itu ya. Jadi elektron valensinya atau elektron terakhir yang menempati kulitnya ini adalah 1 di sini. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, gimana kalau misalnya K ya. K nomor atomnya 19, kemudian elektronnya juga 19, berarti kita tuliskan 1s2, 2s2 seperti biasa ya, sesuai dengan ini sesuai dengan panah. 2, 6 jadi baru 10, kemudian lanjut ke 3s2 ya, berarti di sini baru 12, sisanya adalah 7, berarti langsung ke 3p6 karena masih sisanya adalah 1 ya, berarti di sini kan baru 2, 6, kemudian baru 18, berarti sisanya 1, kita tuliskan di sini 4s1 itu ya. Nah, itu pengisian elektron untuk teori mekanika kuantum. Jadi sesuai dengan tanda panah ini. 1s2, 2s2, baru ke 2p6, 3s2, kemudian 3p6, 4s2, 3d10, kemudian 4p6, 5s2, kemudian 4d10, 5p6, 6s2, langsung lanjut lagi. Sesuai dengan anak panahnya dan sesuai dengan jumlah atom yang ada. Seperti itu. Kita mulai lagi. Nah, di sini untuk penentuan pengisian elektron supaya tidak panjang ya. Kalau misalnya Na11, 19 ini pendek.
Nah, kalau misalnya gimana kalau misalnya si nomor atomnya itu banyak atau besar? Contohnya misalnya Rn kan itu 86, atau misalnya yang lainnya lebih dari 54 kan, ini tidak memungkinkan untuk terus ditulis dari 1 sampai dengan 54-nya. Nah, di sini ada singkatan ya, singkatan dari gas mulia yang disebut dengan He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, untuk He ini helium, singkatannya itu 1s2 itu He. Kemudian kalau misalnya di sini 10 ini berarti singkatannya Ne atau neon. Ar ini untuk nomor atom 18, Ar itu argon, kemudian Kr itu kripton 36, Xe 56, xenon, kemudian radon itu adalah 86. Maksudnya bagaimana, kita perhatikan. Kalau misalnya di sini Na kan 11. Kalau kita uraikan seperti ini kan panjang ya. Nah, bisa dengan contohnya bisa dengan singkatan. Contohnya misalnya di sini saya tuliskan ya. Na 11. Berarti kita tuliskan saja ini Na yang mendekati 11 itu adalah yang mendekati ya, yang mendekati lebih kecil, berarti lebih dekat ke 10. Kalau lebih dekat ke 10 kan 11 lebih dekat ke 10, berarti kita tuliskan di sini Ne. Nah, ini sudah menentukan atau ini sudah menyingkat ya antara 1s2, 2s2, 2p6 sampai dengan 2p6. Jadi kita lanjutkan saja yang selanjutnya yaitu 3s1 seperti itu. Misalnya lagi K ini kan 19. Nah, kalau seperti ini kan terlalu panjang. Nah, bisa disingkat K19. Berarti di sini kita tuliskan yang paling dekat dengan 19 adalah 18. Paling dekat dan kecil ya. Dengan 19 adalah 18 yaitu Ar. Berarti kita tuliskan di sini Ar. Terus selanjutnya Ar itu kan baru sampai 3p6. Berarti selanjutnya adalah 4s1. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah konfigurasi dari Na, kemudian konfigurasi dari K. Oke, sekarang kita ke penentuan keempat bilangan kuantum. Keempat bilangan kuantum yang pertama itu adalah kuantum utama yang kita simbolkan dengan N. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan ukuran orbital dan tingkat energi suatu elektron. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L itu bentuk orbital atau menunjukkan bentuk orbital dan subtingkatan elektron. Kemudian di sini disebutkan bahwa S itu sama dengan 0. Jadi kalau dia elektron terakhirnya di sub kulit S, maka atau di blok S, maka L-nya itu sama dengan 0. Kalau di P berarti 1, kalau di D berarti 2, kalau di F berarti L-nya sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan, ini yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan bahwa dia posisi orbitalnya di mana. Jadi posisi di dalam orbital suatu elektron posisinya di mana. Jadi posisi elektron dalam suatu orbitalnya di mana. Ya, tanda orbital S itu ruang orbitalnya 1, P ruang orbitalnya 3, kemudian D ruang orbitalnya 5, F ruang orbitalnya 7. Ya, jadi masing-masing ruangan ini ditempati oleh 2 elektron maksimal. Kemudian ini berarti 1, 2, 3, berarti 3 ruang seperti ini. Ini ditempati oleh 6 elektron. Jadi satu pasang ya. Kemudian untuk yang bilangan kuantum spin, ini menunjukkan arah putarannya. Dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya dia elektronnya panahnya ke atas, berarti plus setengah. Kalau ke bawah berarti minus setengah. Contoh misalnya konfigurasikan dulu. Kita menentukan keempat bilangan kuantum. Ya, kita menentukan keempat bilangan kuantum, contohnya adalah aluminium
ya. Amoniumnya berarti kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Jadi kita singkat saja, di sini Al ini dekat dengan Ne yaitu 10 ya. Berarti kita lanjutkan, kalau sudah Ne ini kan 2P6 terakhirnya, berarti kita lanjutkan ke 3S2 kemudian 3P1 seperti itu. Nah, di sini untuk berarti yang akan kita tentukan keempat bilangan kuantumnya ini yang terakhir ini. Nah, 3P1. Karena 3P1 ini yang terakhirnya di sini ada 3P1, maka yang kita tentukan penentuan keempat bilangan kuantum atau kita tentukan keempat bilangan kuantumnya yaitu 3P1. Nah, berarti keempat bilangan kuantum itu yang pertama adalah N. N ini menunjukkan jumlah kulit terakhir. Berarti di sini jumlah kulitnya adalah 3. Berarti kita tuliskan saja di ini 3. 3-nya dari mana? Dari di 3 ini ya. Jadi jumlah kulit ini. Nah, ini tingkat energi atau ukuran orbitalnya semakin tinggi, berarti jumlah kulitnya juga semakin banyak. Berarti kita tuliskan di sini 3. Kemudian yang L, sekarang azimut ya. Untuk L di sini kalau dia S berarti 0, P berarti 1. Berarti sini kan dia terakhirnya adalah P ya, yang kita tentukan di blok P, maka L-nya sama dengan 1. Kemudian M-nya dia posisinya di mana? Ini sekalian menentukan S-nya dia positif atau negatif ya. Karena M-nya karena di sini blok P, maka dia memiliki 3 ruang. Berarti di sini kita tuliskan 3 ruang itu. Jadi ada 3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita isikan. Terakhir di sini adalah 1. Jadi jumlah elektronnya hanya 1, berarti kita tuliskan di sini hanya 1 seperti ini. Ya. Kemudian di sini spinnya, karena spinnya dia ke atas, jadi ke atas sampai penuh dulu, kemudian ke bawah. Nah, kemudian di sini S-nya berarti karena arahnya ke atas, maka dia plus 1/2. Maaf. Ini untuk M-nya berarti di sini posisinya di -1, di sini 0, ini plus 1. Nah, elektron terakhirnya di sini berarti di -1, berarti M-nya itu adalah -1. Contoh lagi, misalnya 3D, misalnya 4D lah. 4D kita menentukan, contoh ya, ini kita menentukan 4D7 misal. Nah, kita tentukan misalnya di sini keempat bilangan kuantum dari yang terakhir ini misalnya 4D7. Berarti kita tentukan di sini N-nya sama dengan ini, berarti kulitnya kulit keempat. Tuliskan 4. Kemudian L-nya karena dia berada di blok D, maka D-nya di sini sama dengan 2 ya. L 2. Kemudian M-nya atau magnetiknya, karena di sini di blok D itu ruang orbitalnya ada 5, berarti kita tuliskan 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, berarti di sini -2, -1, 0, plus 1 dan plus 2. Kemudian kita isikan, di sini kan 7 ya. Nah, elektron terakhirnya adalah 7, berarti kita isikan 7. Jadi sampai penuh dulu, 1, 2, 3, 4, 5, baru ke bawah, 6, 7. Nah, posisinya berarti posisi elektron terakhir di sini. Ya, artinya ini adalah M-nya. M-nya sama dengan -1 karena elektron terakhirnya berada di -1 itu posisinya. Kemudian kita lanjutkan untuk S-nya, karena elektron terakhirnya dia spinnya ke bawah, maka dia -1/2.
Itu ya, semoga paham. Nanti ada latihan soalnya. Selamat mengerjakan.